Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangken badan kaula sareng Mas Kodir sesuai dengan request teman-teman. Nika kontennya nyaman pacapa. Budebun. Oke. Nika alhamdulillah bersama guru Man Bangkalan. Beliau guru senior di Man Bangkalan, yaitu Al Ustadz Hasan. Nanti kita akan berbincang-bincang bagaimana, tentu mungkin kalau untuk ceramah ngajar sudah paham semua. Kita lebih memperdalam nanti biografi dan bagaimana beliau nanti bagaimana di ngajarnya di mana sejarahnya. Oke, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki kabar Ki. Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah. Ustadz Hasan nih kak menabi asal nih kak dari gem. Saya ini seperti yang saya sampaikan setiap bertaruh dengan siswa baru. Oke. Saya sampaikan bahwa saya ini aslinya orang Gunung Naknong. Gunung Naknong itu dise kayak tisan. Beban pereng di Gelis Kelau. Oh, Gelis Bunlau. Nah, itu saya. Jadi anak desa di kampung saya itu saya pertama kali yang mengenyam pendidikan formal. Yang lain-lain itu saudara termasuk famili saya semuanya ke pesantren. Oh, kontu. Kalau tidak ke pesantren, orang kampung itu yang merantau ke Surabaya, Jakarta, bahkan ke luar negeri gitu. Mengejar fulus. Nah, ada yang mengejar ilmu, tapi ke pesantren. Yang ke pendidikan formal saya. Tapi ke MTSN dan nyantri juga seperti itu. Kelahiran tahun kenapa? Saya kelahiran KTP ijazah 71. Aslinya 70. Oh, 71. Ini berarti telopolo 50. Ya, kira-kira 53-an lah. 53. Ini kan anak sudah 5. Alhamdulillah. Cucu 3. Kaya dari sini, kaya. Kekayaan ya. Alhamdulillah. Kebetulan salah satu putri beliau SD satu angkatan sama kita ya. Ustadz Hasan ini tadi yang menarik tadi satu-satunya yang berpendidikan. Dari tingkat dasar pendidikan gimana, riwayat pendidikan? Oke. Saya itu 2 lembaga sekaligus, dua sekolah. Artinya di madrasah diniyah kalau siang sampai sore, kemudian pagi sampai siang SD negeri. Kemudian setelah lulus SD saya terus ke MTSN Bangkalan, pulangnya ke pesantren. Begitu juga di Bangkalan selama 6 tahun. 6 tahun dari MTSN sampai di MAN. Di Pondok Pesantren Al Ihsanul Khotimah, Pasar Kapotemor. Oh, Pasar Kapotemor. Pasar Kapotemor. Ya, dan alhamdulillah juga keempat anak saya yang sudah lulus SLTA sudah sekarang ada yang sudah selesai di S2, S1. Nah, itu keempat-empatnya alhamdulillah jebolan Man Bangkalan. Tinggal satu ini masih SD kelas 6. Oh, bini ya. Ya, seperti itu. Menabi kulina. Kalau kuliah saya itu begini sebenarnya. Karena saya orang pertama di kampung saya yang mengenyam pendidikan formal. Ya, walaupun tetap di bawah naungan Kementerian Agama dalam arti pendidikan agama itu lebih dominan. Nah, ini yang membuat mbah saya, orang tua saya itu mendukung penuh. Karena saya mau masuk ke SMP atau SMA itu tidak boleh. Oh, tidak boleh. Jangan cong sekolah SMP, SMA ada yang itu orang pinter nak. Mau orang pinter sih kengkal ngakali orang itu versi kolot. Jangan dicatat itu. Jangan masukkan ini memang pemikiran yang sangat konservatif gitu. Nah, tapi saya ingin tunjukkan bahwa ke orang tua, terutama ke keluarga juga ke tetangga, bahwa kita ini harus masa orang tua saya dengan masa saya akan berbeda. Sebagaimana juga masa saya dan anak saya akan berbeda. Sehingga ya begitulah
zaman harus kita sesuaikan. Ketika kita tidak menyesuaikan dengan zaman, kita akan tergilas. Nah, seperti itu prinsip saya. Sehingga saya lepas lulus Ban Bangkalan itu orang tua tidak tahu. Tidak tahu saya dalam arti Bang Mariana kan macong lah pacang kakek. Nah, Pak, engkau sekolah, aku kuliah Mariana. Wah, mau ada kuliah nak. Bapak siap biayain. Walaupun apapun saya harus pasti siap. Jangan khawatir. Lala sekolah petengki. Nah, saya nyari pada. Dengan itu saya motivasi yang asalnya 100% jadi 200%. Nah, sehingga saya lepas MAN, saya kemana? Ya sudah, tanpa istihara memang pilihan saya. Saya yakin ini ada petunjuk Allah. Saya harus ke YIN. Nah, memang biar linear gitu. Dari MTSN, MAN, kemudian YIN. Lalu kemudian setelah YIN saya kemana? Ke jurusan apa? Karena setelah saya memahami YIN, mengenali waktu itu ya. Nah, ternyata di sana itu banyak fakultas. Nah, setelah banyak fakultas, saya akan kemana ya? Nah, saya pelajari kalau syariah kemana nanti Usuluddin apa yang dipelajari, dakwah, kemudian adab waktu itu, kemudian tarbiyah. Nah, jatuhlah pilihan saya ke tarbiyah. Kenapa tarbiyah? Saya tidak punya obsesi, tidak punya cita-cita, apalagi saya akan menjadi guru, bahkan saya akan menjadi pegawai negeri dengan status guru. Itu tidak ada sama sekali dalam benak saya. Saya hanya akan prinsip saya, keyakinan saya pasti akan menjadi guru pada istri saya. Saya pasti akan harus menjadi guru pada anak-anak saya. Jadi saya harus punya ilmunya guru. Urusan rezeki, urusan ya finansial, pikiran saya itu berbisnis. Nah, kenapa saya termotivasi untuk bisnis? Itu sudah harga mati buat saya bisnis itu. Karena apa? Saya hanya itba Rasul saja. Bahwa Rasulullah itu bisnis. Hidupnya Rasulullah bisnis. Saya walaupun saya mau jadi apapun, saya harus bisnis. Begitu saya. Nah, dan itu berangkat dari itu saya ya berangkat tanpa tujuan yang seborang mohon maaf, yang ya ke depan itu obsesi ke urusan dunia hampir tidak ada. Kayaklah hanya buat modal di rumah saya bisa mengajarkan istri saya, anak-anak saya dulu. Nah, masuklah saya ke tarbiyah. Alhamdulillah dari sekian teman yang dari Bangkalan daftar itu saya termasuk yang diterima, yang pada saat itu masuk ke tarbiyah itu sangat sulit. Pendaftarnya itu kalau zaman 90-an itu ribuan yang daftar. Ribuan. Yang diterima waktu itu hanya 200. Nah, alhamdulillah saya masuk di situ. Teman-teman saya di Bangkalan kalau tidak salah sekitar 5 orang yang diterima, kalau yang daftar sekitar lekoran orang. Waktu itu alhamdulillah. Setelah masuk di situ ada jurusan lagi setelah saya masuk 1 semester, dikenalkan dengan jurusan di tarbiyah itu PAI Pendidikan Agama Islam, PBA Pendidikan Bahasa Arab. Ini saya dihadapkan pada pilihan lagi. Saya mau pilih PAI-nya apa mau pilih Pendidikan Bahasa Arab. Nah, akhirnya saya ini belajar agama Islam itu ya mulai dari Roma bimbale pasari agama. Sore pasari madrasah, sekolah MTSN, sekolah MAN. Nah, ini pondok ngaji, malam ki nyolo ke pondok. Artinya saya itu walaupun tidak melekat di kepala, ya literasi kata orang sekarang, literatur itu sudah cukup dan saya. Artinya sudah cukup. Alat saya harus diperdalam. Alat saya berdalam. Kalau alat saya punya, walaupun saya tidak punya yang lain, saya bisa mencari. Saya bisa mencari. Karena ilmu agama ini sebenarnya sumbernya kan berbahasa Arab semua. Al-Quran, Al-Hadis, dan kitab-kitab muktabar yang lain itu semuanya berbahasa Arab. Nah, kalau saya punya alat, semuanya kena nanti. Akhirnya saya masuklah ke bahasa Arab. Tidak ada cita-cita saya nanti akan jadi guru bahasa Arab. Guru bahasa Arab itu jarang misalnya langka, tidak ada itu saya. Nah, akhirnya saya masuklah ke jurusan bahasa Arab. Ya seperti itu alhamdulillah. Ya walaupun
Ya perasaan saya pas-pasan dalam ilmu bahasa Arab, tetapi saya pakai ya filosofi ceritanya Ibnu Hajar. Walaupun yang diberi julukan lakob Ibnu Hajar itu aslinya kan orang yang sangat bodoh sih. Karena lamanya kena tetesan ilmu ajar angkuan, melihat terobsesi, termotivasi dengan adanya batu sebagai kecap-cap yang ternyata betul dalam, padahal kan hanya sekedar air menetes. Setelah sekian ratus tahun mungkin akhirnya ceklong juga, iya, bulung juga batu. Nah, inilah akhirnya yang terjuluki Ibnu Hajar itu, yang sudah punya putus asa kan, nyantri putus asa setelah di perjalanan kisahnya itu yang macam-macam lah versinya cerita. Tapi yang jelas setelah tahu bahwa ini akhirnya kembali nyantri lagi, wes pokok kok pasti ya akhirnya tanpa harus belajar panjang, hidayah Allah pintar belajar. Saya berangkat dari filosofi itu juga, ya saya harus bisa bahasa Arab, apalagi saya punya modal pernah ajar Imriti paling tidak paling dasar, matan jurmiyah, pernah belajar nahwu sorob walaupun istipes. Ya saya sorob itu ya alhamdulillah pernah hafal. Saketa. Iya ngaji ke Pak Busairi. Nah, Alfiyah itu juga walaupun tidak pernah lulus ujian karena memang tidak diuji, karena dulu tempat saya nyolok nih dedelan itu tidak pakai sistem modern gitu. Hanya ngafalakin, ngajar gitu tok, tanpa ujian yang bersyahadah, yang bersertifikat, apalagi ijazah itu tidak ada. Hanyalah sistem konah gitu ya. Ya sudah saya lalui. Cang meturan kok hari kok kayak nyaman, tinggal mengingat-ingat. Alhamdulillah dalam perjalanan lancar. Hanya ya artinya selama belajar di situ saya hampir tidak ada kesulitan, karena semuanya dasar lebih seperti itu. Jadi terakhir saya melanjutkan ijazah formal sampai di S2 itu di Unsuri Surabaya, dan itu pun setelah saya ngajar di MAN. Setelah saya ngajar di MAN, oleh kepala itu diberi motivasi, ayo kita belajar nambah ilmu ini, nanti kuliahnya di Unsuri Surabaya, tapi belajarnya di Bangkalan. Waktu itu masih boleh. Sehingga saya Jumat, Sabtu, Minggu saya kuliahnya di MAN Bangkalan dengan dosen dari Surabaya. Dan saya tertariknya melihat jadwalnya dosen yang ngajar itu guru-guru saya waktu di IAIN. Pak Ustadz Ali Mudofir, Ustadz Zahra, Ustadz bahkan Pak Rektor dulu, Pak siapa itu ya. Nah itu rektor waktu itu, saya masih tidak bisa nyambung komunikasi ke rektor, pas ternyata jadi dosen dia semuanya. Alhamdulillah saya ikut itu ke Bandung. Jadi bertemu dengan para profesor yang mukhlisin, yang betul-betul ikhlas. Saya ada rasa anyar lagi mencari ilmu. Akhir Jumat pagi ingatlah Jumat sampai sore itu belajar. Nikmat sekali seperti itu. Gitu. Yang menarik Bang. Beliau ini kenapa fokus belajar agama gitu. Fokus. Jadi bisnis fokus bisnis, masalah nanti fokus agama, engkau masalah belajar agama, fokus akhirat, tapi satunya bisnis. Itu yang menarik bagi saya. Keren gitu. Sehingga tidak saya kuliah di sini kok agama dikit yang dikurun aja. Beliau luar biasanya beliau agama itu agama dikit bisnisnya Rasulullah punya kan gitu kan. Luar biasa. Ini yang menarik. Nah, tetapi ini tidak hanya sekedar dalam sisi lain di luar saya mencari ilmu itu. Jadi cita-cita dari dalam hati saya yang paling dalam untuk berbisnis itu tidak hanya harapan belaka, tidak hanya slogan saja, tidak hanya ucapan bahasa basi saja, tetapi saya praktekkan itu. Saya waktu di santri, waktu menyantri di Bangkalan, saya itu begini, setiap saya kiriman, karena saya waktu itu karena 3.000, tinggal 5.000, bahkan kadang 15.000 sebulan, saya tabung di BRI dan di Bank Surya dulu. Gambarnya promosinya Omah Irama. Saya ingat. Jadi saya punya 2 rekening lah, Mbak. Di Bank Surya Bangkalan, sekarang jadi apa itu? Di timurnya BCA sekarang itu.
Lah kemudian di BRI, saya punya rekening 2 nabung saya. Setiap selesai yang sering tuh kisaran 10.000, 12.000, 15.000 paling banyak. Paling titik 5.000. Nabung saya terus dia. Lo malah keelang terus. Nah, begitu saya kuliah, saya itu udah cara netro hasil besar. Saya kerja sama dengan pas saat musim kemarau. Saya membeli rombong orang jualan es. Ada famili saya di desa di Galis yang merantau ke Surabaya jualan es. Engkau sebelah kena rombong saya modali deki bengelak fajaran hasilnya kita bagi. Mudah-mudahan lah. Ini jalan kemarin di serombong di dua rombong. Ya walaupun pada akhirnya cek saya mau diperhitung secara bisnis saya ketipu, lelang hilang beri aja. Di Budina rombong nggak ada, pesennya nggak ada. Lo beli, nah seperti itu. Tapi saya tidak putus asa. Pasti saya menemukan. Pasti saya akan menemukan. Ini pengalaman. Pengalaman itu guru. Jadi semuanya ini guru. Akhirnya saya ngubu beca, mulai beca pelaku kau orang. Saya ingat waktu itu Pak Zuber mungkin nyapo Pak Pandai ya, Pak Zuber Hamzah itu. Orang Tanjung Bumi, alumni man juga sekelas biko. Pada meleh beca tuh ngideng. Alhasil awal hasil. Tadi sambil kuliah saya ada masukan dari ini. Nah, ya akhirnya juga ditelan bumi. Becang tada, setoran tada. Jual, bi orang sini kure jual. Nah, kaca nih kak? Iya, tapi mau di Suber barang aja ada hilang. Teman saya. Ya gua, aduh. Masih belum. Ya apa ini pengalaman. Berarti ini kita sudah dapat ilmu 2. Yang untuk saya pribadi acuan es, elang es. Bahkan pas ya saya kalau habis kuliah gue dulu kerja bantu orang tua kerja parkir saya jaga parkir pulang kuliah mungkin kol 2 kol 3 kita parkir ada kesempatan gitu lah di samping itu ada family juga kerja res harian kata orang dulu rup-rup mungkin kata orang sekarang ya saya modalin itu saya modalin yuk oleh berempat deki engkau kasih aja beri kasih sekian persen aja mangkat dia pulang mungkin uang dulu itu oleh 50.000 elang bang minta berapa? Ya kalau 50.000 bang coy di bang saya hari bang saya apa saya beri 2.000 beri 2.000 kasih 5.000 saya minta 2.000 ya kok lo minta ya kok 2.000 lah cek ringan aja kok hilang wis berapa akhirnya saya minta 2.000 beri 5.000 jadi 5.000 dia berapa persen yang saya berapa persen dari modal 50.000 tapi kok udah beri modal 50.000 banyak yang 200 gitu kihon pada saat dia nemu besar misalnya ya nambah kita ada telepon mau sareng kok ada di mana saya dicari ada di mana ya kok mau bisa ini minta 300.000 minta 300.000 dari mana kira hasil hasil yang 500 banyak masa kasih saya ada ki bisnis ini keluarga iya seperti itulah jalan ya akhirnya saya pada 92 waktu itu kira-kira bulan apa saya lupa saya semester 4 kalau semester 3 saya berani nikah karena ada mungkin modal ya. Ada nih kebiar saya semangat mencari uang. Cocok ya. Gitu. Tapi gelandang saat akati kula teman ngeding kok salah sampai nikahnya beri masa SMA. Nah gini. Ini kan kalian ini sudah lewat masa itu ya. Lewat masa itu tetapi paling tidak untuk bahan cerita lah orang-orang ambil sisi positif ada masalah. Saya itu begini. Saya itu MTS kelas 3. Saya itu menemukan teman dalam tanda petik ini kok beda dengan yang lain. Nah, akhirnya begitu lulus kesimpulannya ya. Begitu lulus saya istikharah. Ini tanda-tandanya baik. Tanda-tanda baik. Setelah tanda-tanda baik saya rembuk dengan orang tua. Dan hasil ya di Pinang. Setelah di Pinang, ini di sini kalau menurut saya penting. Urusan komunikasi
lain jenis itu bukan muhrim, intinya haram kan gitu. Haram itu berbuat maksiat apapun bentuknya dengan maksiat dengan sebab apapun itu kan saya yakin akan menghambat cita-cita, akan menghambat keinginan selain dosa pasti kan gitu. Nah, jadi saya waktu itu begitu sudah punya tunangan, ini bahaya. Ini ala kemaksiat meloloh. Saya beri pontuk takut ning beli de pontuk, takut ning beli de kiai, ning beli de sekolahan, yang sekolahan madras. Sementara di sisi lain secara adat istiadat orang bekalan itu menreng betul ya. Bila beda kesakian bekal iki bentar ngater beda mantan bekal ikonein antara kado. Beda hari-hari becek, telasan apa segala macam bekal ikonein. Waktu itu saya masih belum pakai sepeda motor, paling tidak numpak beca berdua, pas naik mobil berdua, begitu dempet duduk. Itu akan beda dengan teman biasa. Apalagi dengan orang yang tidak kenal itu akan beda. Asal dengan bekal ini mestinya ngerenyang kan. Iya kan mesti bareng karena ini sudah orang spesial kan begitu. Lah ini kan ada cara kenapa tidak dilakukan. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa saya harus nikah ini. Malah secara hukum Islam ya saya ini sudah bukan orang lain, sudah istri saya. Nah, tetapi di situ bukan berarti tidak ada masalah, karena konsekuensi dari pernikahan itu akan mengikuti semuanya kan. Tetapi saya berkeyakinan bukan berarti masalah itu tidak bisa disiasati gitu. Makanya saya rempuk dengan vokal saya yang sekarang sudah jadi neneknya cucu saya itu ya. Lah itu ada benar ya. Engkau harus nikah, saya berkesimpulan dulu. Harus suami istri nikah laban nikah siri. Tetapi saya lo bisa memenuhi dalam tanda petik kewajiban saya. Tetapi pola ketika umpamanya kalau menuntut hak kan, tidak saling menuntut hak dan kewajiban, mudah-mudahan bi Allah diampuni sepor. Dia mau mendidik kita lagi. Oke, akhirnya saya rembuk ke orang tua saya untuk dinikahkan. Karena orang tua saya ini ya pakai memahami betul mungkin ke maksud saya, tidak merestui. Merestui. Lah cong, hede nak kang anak laki situ. Saya saudara berlima, laki watuan yang bini 4 bini kapi. Abang dek kira sing tuan ali-aleng. Mon hede abi ini dek putus bang nak saya seboleh jenah. Lah. Intinya tidak setuju. Saya tidak memaksa. Nah, tetapi Allah pasti punya jalan. Akhirnya saya beranikan diri maju ke mertua. Jantan itu. Oh iya, saya sampaikan, Mah, boleh senikah mah punya keinginan seperti ini. Tetapi sebenarnya saya sudah rembuk ke orang tua saya tidak setuju. Dari panjenengan. Alhamdulillah yang sini memahami betul. Oh gitu orang kalau begitu. Akhirnya saya waktu itu di pesantren pas dinikahkan ke sepupunya Pondok Tanjung Bumi Kiai Dufri almarhum, itu sepupunya mertua laki saya sama kakak ipar Kak Mandan itu berangkat ke Tanjung Bumi. Nikah saya di sana. Andi bini saya. Andi bini mari dia wes nang gini abang muntuk ja sekolah lala muntuk baik ajar patepak dari rumah deki carana mimpin nak foto dari rumah carana ngadu piring laki sebener wes engkau sekolah lain kok sekolah saya nyari engon urus engkau tapi saya rok dia bang penting bang fokus nyantri, fokus nyari berokan kiai wes legit toh. Nah, jadi muntuk di Tembangan kayak dulu istri saya ini berangkat. Iya, saya ingat salah satu maharnya mas kawinnya itu Al-Quran, salah satunya. Yang beri oleh Sen Mei tanggal berapa saya lupa 87. Nah, berarti 88 apa berapa saya tahunnya? Kayak bulan Mei saya ingat. Mana kau setasan sekolah mangi, maksudnya kelas baru masuk. Masya Allah, kelas itu. Jadi status saya sudah punya istri. Dan saya di samping mengendalikan
ya jangko ikhtiar saya menghindari ya mengurangi lah, memperkecil kemaksiatan dan lain-lain hubungan dengan ini juga mengendalikan saya ketika jangan saya bukan hanya tunangan tapi saya sudah punya istri. Jadi pergaulan saya dengan cegini itu sangat terbatasi oleh keadaan saya gitu. Sehingga minimal saya ya lo pas cek bersih atau arah masa bersih apalagi seperti itu tidak. Keng cangsengko ini ikhtiar saya untuk paling tidak menghindari karena Hasan sudah punya pasangan. Ya itu. Dalam edaran umum reng orang kan oning apa coba sebatang? Enggak. Pada soning berarti. Enggak ada yang tahu. Yang penting Gusti Allah tahu sudah. Bahkan keluarga saya tidak tahu. Iki kan belum dapat. Iya, jadi begitu saya bawa istri saya, tunangan saya misalnya main ke rumah saya di Surabaya atau ke rumah saya di Gales, ya enggak dekat-dekat. Iya, walaupun apalagi di sini. Walaupun di sini kan memang bukan untuk dalam tanda petik suami istri yang kafah, bukan. Hanya untuk sekedar menghalalkan itu saja. Ya, baru bersuami istri kafah itu saya setelah tahun 92 saya nikah, 93 Januari punya Mbak Ulin itu ya. Mbak Ulin di semester apa nih? 92 semester 2 sekitar semester 3 kan. Semester 3 akhir. Jika berarti rajin beda ilmu turun apa besar aja? Istri ada di sini. Di sini. Jadi saya di Surabaya. Saya sudah beraktivitas mencari ilmu, mencari uang, bisnis. Bahkan saya lulus itu ada lowongan PNS, saya ikut tes. Sama orang tua tidak boleh. Tidak boleh sama. Anak apa nih Pak? Kita yakin, Mbak. Pak, kok tesnya pegawai itu akin atau tidak? Berapa jauh gajinya pegawai? 200 bahkan waktu itu 200 ribu. Besar dulu itu. Cong lah. Dengan tengko agun cengkang ko mun ko kiodi na apalagi sampai ngenteng ko bangsal ko mata bang agun cengkang ko boy dura to se duke kala ko telur le para ngabi telur la no baki na daftar istri saya di sini terus saya ya tapi saya ngajar di mana itu sudah ngajar. Saya lulus sebelum lulus saya sudah ngajar karena saya jadi guru SMA Erlangga dulu, guru agama 95. 97 awal Januari saya masuk ke MAN jadi guru bahasa Arab. Terus saya menikmati betul menjadi guru itu sehingga berlowongan PNS guru sama orang tua ada boleh. Akhirnya tapi lowongannya bukan di Bangkalan. Pas tahun berapa itu ada lowongan di Bangkalan. Pak, ini Kak di Bangkalan berlowongan guru. Gula daftar kedua kalinya itu. Allah jom. Nah itu lo bagi ya udah daftar ya kalau daftar pas merayu tahun 2003 itu beda boleh lowongan guru bahasa Arab asal PAI tapi guru pokok tarbiyah bisa daftar hari ya Pak guru bahasa Arab kau eman engkau mau jadi pegawai Riki bisa ngajar bisa kialaku jengko bisa kolaku yang lain jengko rekan mun kau jadi pegawai jengko pas terikat deki mah terikat pak kau tu ngajar mun kau asukuan ya sewaktu-waktu sekolah tidak membutuhkan saya aku dapat keluar Pak. Kalau bisa aku memanfaatkan ilmu saya aku ajar mulai lambat ya mending aja ya bismillah nah. Daftarlah saya 2003 tapi lo terima saya terima Bu Nur Pak Wasil Pak Wasil yang diterima pas 2004 Januari beda lowongan boleh bahasa Arab Amit boleh orang tua iya lah bismillah lo tuh udah ngapain lah bismillah nah abang waktu itu pas Pak Bu Nur Hayati saya terima. Bu Nur Hayati ningsih. Bu Nur Hayati ningsih. Orang nak. Orang kalian.
iya iya wis berarti kayak bukan rezeki saya dalam arti bisa ngajar di sini. Lah pas 2004 Agustus ngarang mulai bulan sanga sebulan. Berinformasi boleh untuk Man Bangkalan bahasa Arab. Nah ini mungkin Areng komun hamid kilo terima dua kali hamid. Hamid apa yang bah bibini aduh harus hamid. Hamid saya. Bahan kak berlongan boleh. Udah anu tes boleh. Gini lah bismillah. Nanti diterima. Ya tua itu. Nanti terkacet. Banyak tambah tua sebenarnya. Masukku. Ya mungkin dari yang dua dan sebelum-sebelumnya waktu itu teman-teman. Saya ini sesuai bi anu ngembalam. Saya aslinya mun guru kan aku guru ketangba. Guru ketolang saya mau diajar lip alipun ketangba di galis. Bi mbare deh. Nah, ada aku umpama menjabat. Anakku apa boy? Mungkin hanya nyugo setiap apa ya lah gua kena lah gua apa kalau nyugo cek tetina manterlok setiap apa bidang keturunan. Nah mungkin ini termasuk kategori saya cek mbak. Sebelumnya aja mungkin ya luang biaya entah bukan aslinya bukan bahasa nyugo menurut saya. Tetapi paling tidak uang terima kasih lah atau buat apa. Nah, saya itu jangankan sampai jutaan, 1.000 rupiah ada uang besar. Murni 100%. Premaan asli. Bahkan saya waktu itu diterima 2. Ates nang Kemenag diterima, ates nang Pemda diterima. Dua-duanya saya di Pemda saya guru SMA, di Man guru bahasa Arab. Ya seperti itu loh sampai ke prajabatan ke apa biasanya prajabatan itu major malah SK biasanya major major sekian angka 0 rupiah semua ada ngarahin astonan baru nol semua tapi mari dia beri sertifikasi itu 2000 beto sertifikasi saya waktu itu baru 2 tahun jadi PNS Januari 2005 saya masuk Bu Pak Nasito Bu Sumartini orang-orang bos sepo Pak Ong pernah kilo le mari dia pas ada formasi boleh sertifikasi le di bangko noro aja tapi orang iri ini bahasa noro termasuk Pak Faduk yang sama-sama baru ini noro ya boleh cak iri kan Allah semoga segala macam lagi kau sertifikasi dah ada apa segala macam dah ada ya Allah alhamdulillah. Lah bisnis jalan sampai sekarang saya buka toko bisnis ya alhamdulillah agen resmi rokok agen air kepang kok ya apa tuh kepang tapi tadi saya yang menarik Ustaz selain Pak Hasan yang terkenal karakternya kuat orang yang sepenampilannya kuat juga karakter tapi cara mendidik sampai kuat nggak kuat dong karakter. Nah sebenarnya gini orang tua saya itu memang orangnya seorang mohon maaf keng penterang penter tojo penter lebih jadi orang tua saya ini bukan orang ahli agama tidak pinter agama banyak tetapi orangnya istiqomah istiqomah ya muncak bacaan mulai dari maghrib itu sampai Maria hujan isel kalau Allah. Terus nanti bila sepuh waktu itu misalnya waktu sepuh kalau Pak ya setengah telur paling itu sudah lah berita sejadah itu yang kuatnya di situ sih. Nah ke anak itu sebenarnya dilepas hanya percaya ke anak ya ada iya wes nggak banyak bicara tapi setan diskusi. Nah bila alhamdulillah saya memang betul dibangga-banggakan waktu itu artinya lopat waktu temannya kendeng tuh datanglah ale-ale sebini macam-macam nah tuh
wah kakang laki lo kan tajian atau oca atau oca gitu ya alek dia betul nah kapan sih lo atau oca ya bener liya bener lo atau oca nampung oca 10 kan nah iya sampai sekarang kelihatan beda nasibnya ada beda suksesnya lambat cuma bang Setretanan alhamdulillah lah pan tapi dalam arti lo kecengan sekeluargaan paling mahal itu kompak Setretanan lo atreta lo kecengan lo atau karan apalagi sampai urusan nanti orang sepuh tabu warisan itu sudah luar biasa kekayaan orang tua luar biasa sangkola aja makanya saya juga ketasan Paneka dari mbah kemudian ayah atau abi sangat agamis ya jadi tidak agamis dan juga beliau juga anak yang sangat berbakti manut istilah teroca menurut cara orang sampai daftar PNS amit terus ya mungkin ya lakarlah apa namanya saya memegang ini ridullah ridul walidain suhtullah suhtul walidain itu Tuhan saya di dunia tapi dalam tanda petik bukan pas saya nyembah orang tua begitu dengannya Allah sudah memberikan keistimewaannya kepada orang tua saya jangan sakiti orang tua itu jangan sakiti guru orang tua itu boleh telok al-aba salah satu orang tua itu boleh telok orang tua biologis ya ayah dan ibu kita orang tua mertua itu orang tuanya istri itu orang tua kita terus yang ketiga itu guru nah kenapa guru ini paling bukan saya karena guru ingin dihormati bukan nah tetapi guru ini yang paling tidak menerima efek dari suksesnya anak suksesnya murid suksesnya anak guru ini lo menerima efek nah bahkan mungkin bisa jadi lupain atau bahkan disakiti di murid kan begitu nah mertua ini menerima efek dari suksesnya anak misalnya anak kaya anak terus tengki anak sukses di bidang apa mesti kan anak nyaman minimal orang tuanya kecipratan begitu juga orang tua asli ya kenapa menreg lambat tadi berkali itu lebih seakan-akan menomorsatukan gurunya daripada orang tuanya sendiri karena ini sebenarnya latar belakang ini ke depannya murid sukses nah, ini ngapa ke guru loh itu kan ketemunya apa loh itu nah ini juga padahal terus terang saya sampai sekarang ini kan tidak pernah lepas doakan murid ya kan menatua waladina wa talamidana kapinuro lah suksesnya lah mungkin dari ikhlasnya ini guru itu ya bangkan lah pada titik guru kan itu murid-muridnya siapa ini itu doakan mereka sukses jangan mengharap apa-apa dari mereka sudah ada Allah yang atur kalian dilupakan oleh muridmu tapi yang mengingatmu Allah muridmu tidak memberi sesuatu padamu tapi Allah memberi sesuatu dengan cara yang lain ini mulai dari kita kejar ke sana nyari uang ke sana kan lemon Allah menakdirkan munculnya rezeki dari sini jangan khawatir yang penting satu takwa kepada Allah gitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini dia wes. Mun takwa kesulitan apapun pasrah deh kalau wes idza azamta fatawakkal 'ala Allah wes selesai ruwet. Hidup begini enjoy. Lo tuh itu wah. Udah jaga-jaga. Wes lah. Masih penting. Iya. Enjoy nang ini takwa segala ibadahnya takwa waktu orang tua mau takwa sholat takwa semuanya takwa itu luar biasa ya memang di situ gerarnya di situ mulai takwa sedangkan semakin kan menabi dari ngeding cerita nampe kan luar biasa anak-anak semakin kan beda zaman Ustaz kan lebih teknologi terus gaya hidupnya berbeda lagi mau pesan sampai ke generasi yang semakin kan biar ngambil kan. Ya saya begini walaupun bukan hanya kepada murid-murid tetapi karena foto semuanya. Ini zaman sekarang ini bukan zaman saya sudah. Artinya ilmu yang saya miliki
pengetahuan, pengalaman yang saya miliki itu lo keras tuh sepenuhnya di zaman sekarang. Sekarang sudah zaman digital, zaman sekarang. Bahkan peran guru terkadang dianggap lebih mantap, lebih profesional, lebih efektif, lebih hebat. Ini mana teknologi ini daripada guru. Kalau guru ngajar seperti ini, menarik sekali, lebih menarik ini. Ingat, semua itu yang mengendalikan guru. Kan Pak Kun seperti itu. Nah, sentuhan guru itu luar biasa. Apalagi kita sudah diberi pelajaran yang berharga. Saya sebut COVID kurang ajar. Ya, itu sebenarnya dari sisi apapun saya tetap menilai positifnya bahwa di situ itu begitu pelajaran yang paling mahal itu buat saya, menurut saya begitu pentingnya dan begitu besarnya peran guru kepada anak-anak. Bagaimana 2 tahun, hampir 3 tahun anak-anak tanpa sentuhan guru, bahkan belajar daring 2 tahunan. Ada remah kelakuan anak-anak tanpa sentuhan langsung guru. Aduh, mau lebih enak ke berapa? Kenapa kok lah berdoman ke pelajaran agama, tuntunan Rasulullah. Rasulullah itu lahir ke dunia ini buistu liutami kalimat akhlak pagada akhlak kada pudueker biar orang dihargai. Kalau ngaljelengaran hidup di kampung di mana saja, semua orang akan ada hidup itu. Datang ke daerah baru, malah tunggu pola S2, pola S3, profesor apalagi. Jangan. Di setiap kampung itu mesti ada macannya di situ. Di setiap itu mesti ada tokoh yang tidak perlu disanjung orang. Yang penting hati yang besar. Hai, gampang akhlak ada, mun akhlak ada, mau musuh nih ser, orang beci nih ser. Ini ya. Padahal itu teman saya Nahrawi, Imam Nahrawi Selayokom itu kan musibah. Sekarang sudah keluar. Itu akhlaknya bagus tuh. Itu jangankan kawan, lawan pun segan pada beliau itu. Karena memang akhlaknya dia bawa sampai di mana dia bergaul, dengan siapa dia bergaul, akhlaknya bawa di sana. Itu adik saya itu, adik kelas saya. Saya sering tukar pengalaman. Pada jurusan PBA malah lagi. Enggak, Pak bahasa Arabnya. Sama-sama bahasa Arab, adik kelas saya. Man Poles Arab. Kemudian mau dari Man sampai ke YIN. Sama-sama jurusan bahasa Arab. Penampilan yang sangat luar biasa. Guru guru kami Ustaz Hasan Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah sekelangkong dari Ustaz Hasan punya pengalaman ya, cuma gini, ada closing statementnya dari saya untuk kalian. Ini mungkin sudah disampaikan dari awal, cuma saya simpulkan bahwa hidup ini yang pertama akhlak berkada. Mari akhlak takwa kepada Allah itu tidak ada yang tahu, tidak bisa diukur oleh orang lain. Karena takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini sebenarnya. Kalian melanggar, kita melanggar aturan Allah tanpa ketahuan orang lain bisa. Ya, dengki kepada orang apa serasana tidak perlu tahu, tidak sulit diketahui orang, bisa jadi. Tetapi kalau sudah akhlaknya bagus, takwanya bagus, semuanya ikhlas kepada Allah, dan jangan pernah berhenti berusaha. Jangan pernah berhenti berusaha untuk carilah ilmu sebanyak-banyaknya, mulai dari saya sudah tahu dalilnya semua kan ini. Ya, sampai mati kita harus dituntut untuk menuntut ilmu. Niatkan untuk selalu menuntut ilmu. Jangan pernah berhenti niat untuk menuntut ilmu itu. Saya seperti itu. Ya, siapapun mari kita jangan pernah putus untuk niat nyari ilmu. Sekalipun dengan cara apapun. Menuntut ilmu itu banyak. Ilmu itu tidak harus keluar dari seorang kiai, keluar dari tukang becak pun itu ilmu. Ketika seperti ilmu dari mana saja. Undur maqala wala tandur seperti itu. Jadi debuna dikatakan. Walaupun maling kalau debuna bagus, toro. Walaupun kiai mun trotpot. Jangan ambil yang bagus, kan begitu. Nah, setelah itu ikhlas. Kita yakin kepada Allah, pasti Allah memberikan yang terbaik buat kita. Wes ya. Akhlak ada, takwa, usaha, yakin Allah memberikan yang terbaik. Ikhlas dan wes lenya ya. Menterosoki boleh cerai-cerai. Cerai-cerai. Satu, jangan cerai ke orang tua, jangan cerai ke tretan, ke
terus dari akrab sampai ke Masya Allah. jangan cerai. Andi besar 10.000. Cek mana beri teka saya rupiah. Ah iya. Pokoknya sedekah itu akan memperlancar rezeki, menolak bala, menolak musibah kalian. Dan hasilnya non balas dan ngibawang ini cucu hati. Orang memberi itu bukan karena berlebih, tetapi karena ada kemauan dari hati untuk memberikan, untuk berbagi. Jangan lupa berbagi ilmu, berbagi rezeki. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian semua, kita semua jadi orang yang sukses di dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan ada hidayah dari Allah, karena tanpa hidayah walaupun kita berusaha seperti apa tidak bisa. Pon luar biasa itu tuh. Terakhir mohon doa Ustaz ya Tore. Mudah-mudahan kita semua terwakilnya dari musibah. Mudah-mudahan sukses dunia akhirat, sukses dunia akhirat biridhaillah ta'ala bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انا نسالك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا واولادا صالحين. اللهم يا الله بارك لنا في اسماعنا وبارك في انصارنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في اولادنا وبارك لنا في بلادنا وبارك لنا كل شيء ما اعطيتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا علما وفهما بنور هدايتك كما نور شمسك على ارضك يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. اللهم يا الله يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد اغننا بفضلك عما سواك. اللهم اجعلنا واولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من اهل العلم واهل الخير واهل التقوى والاستقامه، واجعلنا واياهم من الناجحين في الدنيا والاخره، ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والضير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا بسر الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke, Pon, matur silakan, semoga bermanfaat. Sama-sama. Terima kasih atas kehadirannya. Enak ke guruna. Mudah-mudahan oleh guru pendatang guru. Amin. Karena insya Allah sanad keilmuan kita bersambung kepada Rasul. Amin. Matur nuwun Ustaz. Toren. Seborana lagi makia. Alhamdulillah.